Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, dalam sesi ini kita akan mulai mendiskusikan tentang complex numbers dan function, ya, atau bilangan kompleks dan fungsinya, ya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan, apa itu complex number atau bilangan kompleks? Nah, selama ini kita mengenal ya angka-angka ini ya, ada angka negatif ya, ada angka pecahan, kemudian seperti yang terlihat di sini ada angka desimal, ada akar dan lain sebagainya. Semuanya kita sebut sebagai secara umum kita sebut sebagai real numbers karena melambangkan, mensimbolkan sesuatu yang terkuantisasi di alam ini, ya. Ada positif, ada fraksional, ya, pecahan yang kita bisa membayangkan, ya. Ada integer numbers, ada yang utuh, ya, yang kita sebut sebagai integer numbers, dan juga ada yang ini, saya tekankan lagi, negatif. Di suatu masa negatif dianggap sebagai sesuatu yang imajiner karena pada kenyataannya negatif itu sesuatu yang tidak ada kan sebenarnya, hutang. Tetapi dengan suatu pendapat tertentu ternyata hutang pun itu bisa kita kuantisasi sehingga akhirnya negatif pun masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai real numbers. Jadi tidak hanya yang positif saja ya, tidak hanya yang integer tapi juga fraksional, positif dan juga negatif. Nah, sebagai contoh sekarang kita masuk ya akar 4 misalnya, maka tidak akan menghasilkan satu result ya, dia bisa menghasilkan dua result, dua hasil di sini yaitu plus 2 dan minus 2 ya. Jadi kalau plus 2 ini kita kuadratkan hasilnya 4, minus 2 kita kuadratkan juga hasilnya 4. Nah, kita akan mendapatkan problem kalau yang kita akarkan ini, akar pangkat 2-nya ini adalah di sini adalah minus 4. Sehingga apa yang kita dapatkan? Ya, hasilnya adalah plus 2 akar minus 1 karena kita belum tahu akar minus 1 ini apa. Begitu juga hasil yang kedua, minus 2 akar minus 1. Nah, pertanyaan selanjutnya, karena di seluruh real number ini ya, khususnya yang positif ya, positif real numbers selalu bisa diakarkan. Nah, yang negatif ini yang nggak bisa. Dan akhirnya negatif ini kalau kita lihat asalnya dari minus 1 ini. Yang kita akarkan tidak bisa. Apakah ini real, apakah ini nyata, apakah bisa diwujudkan di alam ini sebagai kuantisasi suatu materi? Tidak. Sehingga apa? Ini kita sebut bukan real ya, bukan real. Dan kita lambangkan di sini J atau I ya, I dari singkatan imaginary number. Nah, kalau tidak real, untuk apa kita bersusah-susah berjibaku dengan memikirkan angka yang tidak nyata? Nah, ternyata kalau kita lihat benefitnya ada ya. Jadi ibaratnya kalau orang matematik itu selalu melihat meskipun kelihatannya dia tidak real, hanya imajiner saja, tapi dia bisa melambangkan sesuatu yang lain. Dalam konteks ini nanti kita akan belajar bahwa imajiner itu, ya bilangan imajiner itu dengan digabung dengan bilangan real itu bisa menggambarkan, bisa untuk menganalisa misalnya tentang fase, ya untuk fase. Kemudian juga bisa menggambarkan sesuatu yang saling ortogonal, fungsi-fungsi ortogonal bisa kita gambarkan dengan ortogonalisasi itu dengan imaginary number ya. Kalau kita kalikan dengan imaginary number seolah-olah fungsinya menjadi ortogonal dari fungsi yang sebelumnya ya. Jadi ini akan kita pelajari, jadi kurang lebih meskipun secara nyata itu tidak ada, sehingga kita sebut sebagai imaginary number,
tapi fungsinya dalam analisa matematik nantinya dalam bisa menggambarkan berbagai fenomena fisika, ya. Tapi itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke detailnya di sini. Kalau kita punya bilangan A dan B, ya, dan kita jatuhkan di sini A dan B di sembarang angka atau sembarang bilangan yang ada di real number, maka A dan B tersebut kita sebut sebagai real numbers. Tapi jika A dan B tersebut kita kalikan dengan I, ya singkatannya itu ada I, bisa juga singkatannya itu ininya, simbolnya itu bisa I, bisa J, ya. Kalau orang electrical engineering biasanya menggunakan J, sedangkan orang scientist, orang MIPA atau orang yang lain biasanya menggunakan I. Ya. Kita ikut I dulu sekarang, ya. Imaginer. Nah, kalau kita gabungkan, jadi kalau kita punya sesuatu di sini, real number ditambah atau digabungkan, dimix dengan imaginary number, ya, angka yang imajiner, maka gabungannya ini, jumlahannya ini akan kita sebut sebagai complex number atau bilangan kompleks. Yang sebelumnya adalah bilangan nyata, satunya lagi bilangan imajiner, tapi kalau digabungkan menjadi sesuatu yang kompleks karena berisi keduanya, ya. Jadi kenapa istilahnya kompleks? Ya karena adalah gabungan antara real dan imaginary numbers. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa real dan imaginary numbers itu tidak ada hubungannya, ya, atau ya mereka saling merdeka atau independent each other, ya. Sehingga kalau sesuatu yang independen itu biasanya digambarkan kalau dalam simbol atau dalam gambaran yang bisa divisualisasikan, selalu digambarkan dalam apa? Ya, garis yang tegak lurus. Yang tegak lurus itu nggak ada pengaruhnya terhadap yang sini, ya. Yang sini nggak ada pengaruhnya. Begitu juga yang sini nggak ada pengaruhnya ke sana. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau ini dalam ruang dua dimensi, ya, kita gambarkan, maka yang horizontal kita sebut saja real axis atau X. Jadi seluruh bilangan real number itu bisa disimbolkan, diletakkan di garis yang kita sebut sebagai real axis ini, ya. Di titik tengahnya tentunya 0, ya, kalau ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Nah, kita punya kondisi yang berbeda dengan imaginary yang dilambangkan di yang vertikal, ya, garis vertikal, ya. Jadi segala sesuatu positif imajiner maupun negatif imajiner kita letakkan di garis Y ini atau vertical imaginary axis, ya. Nah, untuk complex numbers, ini kan gabungan antara real dan imaginary, ya, complex number itu, maka diletakkan ya pasti di bidang yang diapit oleh, ya, oleh garis real dan garis imajiner, aksis real maupun aksis imajiner, ya, paham di sini. Inilah yang kita sebut sebagai complex plane atau bidang kompleks, ya. Dimana kalau yang di sini adalah garis, ya, dimensi untuk bilangan real, yang ke atas ini adalah dimensi untuk bilangan imajiner, sedangkan bidang keseluruhannya ini kita sebut sebagai bidang kompleks atau complex plane, ya. Jadi segala titik yang ada di kompleks plane ini kita sebut sebagai, jadi tadi bilangan real pun adalah anggota himpunan dari kompleks plane, dari bilangan kompleks, ya. Jadi kalau tadi kita pisahkan antara imajiner dan
real number. Sekarang real number dan imaginary number adalah bagian himpunan dari yang kita sebut sebagai himpunan kompleks number atau himpunan bilangan kompleks. Jadi set ya, anggotanya kita simbolkan dengan titik-titiknya, ini kita simbolkan dengan set, di mana set itu digambarkan sebagai koordinat ya, X yang menyatakan wakil dari apa? Real, Y merupakan wakil dari imajiner. Jadi kalau kita tuliskan dalam koordinat maka dia adalah X plus IY ya. Nah, kita simpulkanlah kalau kita balik, X itu adalah realnya dari Z dan Y adalah imaginary-nya dari Z ya. Nah, kalau kita menyusun, kalau kita sudah mulai ke algebra ya, penambahan, pengurangan, nanti pembagian, terus perkalian, nanti pangkat ya, power. Nah, kita mulai dari penambahan ya, additions of complex numbers. Kalau kita punya set 1 dan set 2, maka kalau kita jumlahkan ya bentuknya seperti jajaran genjang seperti ini kan, kita sudah belajar di vektor sebelumnya. Jadi gambarannya seperti ini, namanya koordinat vektor atau vektor koordinat ya. Ada vektor Z1 menentukan lokasi dari Z1 ini ditambah Z2 ya, Z2-nya di sini kan. Jadi resultantenya adalah Z1 plus Z2. Begitu juga kalau subtraction ya, pengurangan dari kompleks number ya. Apa ini? Z1 ya, jadi vektor koordinatnya ke arah sana, kita punya Z2 dikurangi Z2 berarti Z2-nya ke arah sana. Nah, berarti kalau dikurangi berarti ke arah sini ya. Jadi ini adalah Z1 dikurangi Z2. Nah, sini itu sama dengan ini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita perkenalkan juga bilangan kompleks yang kita sebut sebagai kompleks conjugate. Jadi kalau kita punya suatu Z ya, Z itu adalah X plus Y, maka dia punya suatu bukan kembaran tapi suatu pasangan conjugate-nya ya. Yang kita sebut di sini, yang kita gambarkan sebagai Z cap ya. Z cap itu artinya adalah kompleks conjugate. Jadi kalau Z-nya itu X plus IY, maka Z cap atau kompleks conjugate dari Z itu disimbolkan sebagai X minus IY. Jadi perbedaannya adalah di sini plus, di sini minus ya. Nah, bisa juga ini disebut Z ya. Sedangkan ini yang nanti akan terbalik. Kalau Z-nya adalah X min IY, berarti Z cap-nya atau kompleks conjugate-nya berarti sama dengan X plus IY ya. Jadi kalau digambarkan dalam apa namanya? Dalam kompleks plane ya, susunannya seperti ini. Kalau Anda punya Z di sini di kuadran pertama, maka Anda akan punya Z cap-nya itu di kuadran ke 1, 2, 3, 4 ya, di kuadran 4. Kalau Anda punya Z-nya di kuadran kedua, maka Z cap-nya ada di kuadran ke-3. Jadi pasangannya 1 dengan 4, 2 dengan 3, atau 3 dengan 2, 4 dengan 1. Nah, ini contohnya kalau Z sama dengan 5 plus 2I, maka kompleks konjugitnya sama dengan 5 minus 2I. Dan juga bisa dibalik, Z-nya sama dengan 5 minus 2I, maka kompleks konjugitnya sama dengan 5 plus 2I. Jadi ada apa namanya, koresponden terbalik ya, satunya plus, satunya negatif. Nah, ada beberapa manfaat nanti untuk fungsi kompleks conjugate. Salah satunya adalah kalau kita ingin menghitung absolute value misalnya dari suatu bilangan kompleks ya. Nah, kita lakukan misalnya contohnya di sini saya lihat ini tunjukkan ya. Kalau kompleks conjugate
ya kita lakukan Z dengan Z kompleks konjugitnya. Kita lambangkan dengan sini. Selalu hasilnya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini adalah apa nih? Pythagoras ini. Seolah-olah kita akan mendapatkan absolute value, magnitude dari vektor koordinat Z tersebut. Atau nilai dari Z-nya itu absolute ininya. Nah, lebih lanjut, Z ditambah kompleks konjugitnya. Itu akan keluar real number-nya kan 2x, betul kan ya? Karena kenapa y-nya tidak ada? Karena saling mengkompensasi. Nah, kalau z minus z konjugit, ya kompleks konjugitnya, maka sama dengan 2y, ya. Kita bisa menghitung real z ini, ya, ini lanjutannya. Itu sama dengan X kan tadi ya, X-nya itu sama dengan setengah dari Z plus kompleks konjugitnya. Begitu juga untuk imaginary dari Z, imaginary value dari Z itu sama dengan Y kan, itu sama dengan 1/2i Z minus kompleks konjugitnya. Nah, kalau Z itu ya adalah bilangan real. Nah, apapun real itu cuma termasuk anggota dari kompleks number kan. Maka kompleks konjugit dari real number itu adalah dirinya sendiri. Ya, kita lihat. Jadi kompleks konjugit dari X itu ya X itu sendiri. Karena dia adalah real number. Nah, berbeda kalau Z itu adalah imajiner. Kalau imajiner berarti dia akan dapat negatifnya atau kebalikannya. Nikit. Jadi kalau negatif imajiner berarti dapat positif imajiner. Nah, sekarang kita lakukan operasi di sini. Z1 ditambah Z2 kalau kita kompleks konjugitkan itu sama dengan kompleks konjugit dari Z1 ditambah kompleks konjugit dari Z2. Begitu juga untuk pengurangan, sama persis. Z1 minus Z2, kemudian kita kompleks konjugitkan. Itu sama dengan Z1 kompleks konjugit dari Z1, minus kompleks konjugit dari Z2. Kalau perkalian, sama di sini. Ya. Begitu juga dengan pembagian. Jadi, kita mudah untuk menghafalkannya. Ya. Nah, karena untuk menggambarkan, kalau angka biasa, real number, angkanya itu distribusinya itu ada di dalam dimensi garis saja, ya, single dimension, ya, ke kiri negatif, ke kanan positif, mau pecahan apapun ada, dia akan bergerak terdistribusi di garis tersebut. Imajiner juga begitu, terdistribusi di garis vertikal. Berbeda dengan bilangan kompleks, maka dia tidak dalam garis, tapi dalam plane, dalam bidang dua dimensi yang kita sebut sebagai kompleks plane. Ya. Nah, melihat kompleks plane ini, kita jadi ingat bagaimana kita bisa menyatakan, kita sudah tahu bahwa kompleks number itu bisa digambarkan dengan koordinat Cartesian, kan? X plus Y. Nah, ada cara lain selain menggunakan Cartesian koordinat, yaitu dengan menggunakan polar form, ya, atau polar koordinat. Apa itu polar koordinat? Yaitu digambarkan dengan absolute value dari si titik bilangan kompleks itu, jaraknya terhadap titik 0, ya, kita sebut sebagai ininya, R-nya. Ini R ini adalah absolute value, ya, magnitude dari kompleks number itu. Ya. Nah, X-nya itu sama dengan R kali cos theta, kan. Di mana cos theta itu menggambarkan garis vektor si bilangan kompleks itu terhadap sumbu X. Ingat, referensinya adalah sumbu X. Dan arah dari sudutnya adalah
counterclockwise ya, ke arah putaran kiri ya, putaran kiri. Jadi X sama dengan R cos theta ya, Y-nya sama dengan R sin theta. Jadi kita bisa menggambarkan kalau kita dalam namanya Cartesian koordinat, maka kita kalau mewujudkannya dalam polar koordinat atau polar koordinat form ya, maka kita menyebutnya Z sama dengan R cos theta plus, kita selalu ingat yang bagian sini itu imajiner kan, sin theta ya. Ya, ini tadi sudah saya sebut, R adalah absolute value atau modulus dari Z, dan dinyatakan dengan ya ini kan lambangnya kan lambang absolute value. Ya, kalau kita tahu dalam Cartesiannya adalah Z sama dengan X plus IY, maka absolutnya ya ini kan rumus dari Pythagoras ya, dan kita tahu itu. Atau kalau kita mau ini mudahnya ya Z dikalikan dengan Z kompleks konjugitnya, ya berarti apa? X plus IY dikalikan X minus IY. Nah, apa yang terjadi? Berarti dia X kuadrat minus IY kuadrat. IY kuadrat itu sama dengan minus Y kuadrat. Jadi X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, terus di akar, ya inilah namanya R. Oke, ini adalah absolute value-nya. Sedangkan sudutnya kita sebut sebagai argumen dari Z. Apa itu argumen dari Z? Kalau kita tahu Y-nya, tahu X-nya, maka dia adalah arcus tangent dari Y per X. Ya. Dan nilainya tentunya dibatasin kan. Minus pi sampai pi, karena putaran itu tidak akan pernah melebihi 2pi. Kalau 2pi kita menghitung mengulang lagi dari 0 lagi ya. Jadi batasan argumen Z itu dari minus pi sampai pi. Memang bisa lebih dari 2pi ya. Tapi setelah itu kita akan menghitungnya mulai dari 0 lagi setelah 2pi. Oke, kita lanjut. Ini yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi Z ini dalam kompleks plane itu seolah-olah ini adalah yang kita selalu sebut di dalam analisis vektor adalah bukan vektor field ya, ini adalah vektor koordinat ya. Sudutnya sebagai referensi terhadap sumbu X. Oke. Nah, kalau kita ingin menghitung distance di antara dua koordinat ya. Misalnya Anda punya bilangan Z1 dan bilangan Z2. Maka distance di antara itu adalah Z2 minus Z1 atau Z1 minus Z2 ya. Itu akan kebalikan. Tapi absolute value-nya adalah sama antara Z1 minus Z2 dan atau Z2 minus Z1. Ya, absolute value-nya akan sama. Jadi apapun yang akan terjadi, ini yang akan Anda lakukan untuk mencari selisih distance antara kompleks number 1 dengan kompleks number yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, keuntungan dari polar form ya dengan koordinat polar tadi adalah mempermudah dalam proses multiplication dan division ya, bahkan dalam powering kuadrat berpangkat ya, itu akan lebih mudah dengan metode ini ya. Coba Anda bayangkan kalau Anda punya X plus IY ya, Z1 itu X1 plus IY1 sekarang dikalikan terhadap Z2 X plus IY2. Anda sudah rumit karena Anda harus menghitung perkalian dari paling tidak ada 4 komponen variabel di dalam
perkalian tersebut. Ya kan? Nah, berbeda dengan polar form seperti ini, maka begitu ini memang masih ada variabelnya ya. Z1, R1 di sini ada theta 1, R2 dengan theta 2. Tapi yang mudahnya kita bisa mengisolasi antara R dan theta. Sedangkan kalau kita menggunakan Cartesian, kita tidak bisa mengisolasi antara X dan Y, karena X dan Y akan saling terhubung nantinya untuk menghasilkan realnya atau kompleks numbernya. Ya, di dalam, untuk realnya ataupun imaginary part dari kompleks number hasilnya nantinya. Nah, sekarang coba kita lihat, kalau kita melakukan perkalian antara Z1 dan Z2, ya, dalam bentuk apa namanya ini, perkalian polar form ya. Nah, kita lakukan awalnya adalah dengan yang mudah dulu, yaitu dengan Cartesian, supaya bukan mudah tapi yang sudah sering kita lakukan ya. Ini kan sebenarnya dibentuk polar form, tapi dibentuk menjadi, dikembalikan lagi bentuknya menjadi apa? Menjadi Cartesian ya. R1 cos theta 1 ini kan sama dengan X1. R1 kali sin theta 1 ini sama dengan Y1. Begitu juga yang di sebelah sini ya. X2 dan Y2. Ini kan kita wujudkan polar form tapi diwujudkan dalam Cartesian form. Oke. Nah, kalau dikalikan, coba kita ingin membuktikan, kita mengalikannya sekarang dalam bentuk Cartesian ya. Ini ada Z1 kali Z2, berarti R1 kali R2 ya di sini. Sedangkan kita akan mengalihkan antara yang trigonometri ini, yang theta 1 dengan trigonometri yang berisi theta 2. Ya. Maka yang akan menghasilkan apa namanya real number ya adalah cos theta 1 dengan cos theta 2. Diwujudkan dengan ini. Nah, ini yang repot kan? Karena di sini Y-nya juga masih involved di sini. I sin theta 1 dikalikan dengan I sin theta 2 itu adalah real number. Jadi ini akan lari ke sini jadi minus. Sedangkan yang imaginary itu adalah cos theta 1 dengan I sin theta 2. Ya. Begitu juga yang ini kan. I sin theta 1 dengan cos theta 2. Jadi ini kita gabungkan di sini yang imajiner dan hasilnya apa? Bagusnya di sini kita dapatkan yang kiri sini kita dapatkan cos theta 1 plus theta 2. Sedangkan yang sebelah kanan ini kita dapatkan I sin theta 1 plus theta 2. Jadi apa? Luar biasa, kita dapatnya sangat mudah. Jadi kita bisa, perkalian ini bisa diwujudkan dengan perkalian dari absolute value-nya atau modulusnya. Jadi Z1, Z2 itu digambarkan perkalian dari R1, R2. Dan Anda lihat di sini hasil dari sudutnya adalah penjumlahan dari argumen 1 dengan argumen 2. Ya. Betul kan di sini. Jadi gampang sekali, nanti kita bisa tahu kalau kita punya Z1 itu adalah R1 dengan argumen theta 1, sedangkan Z2 itu adalah R2 dengan argumen theta 2. Maka begitu mereka dikalikan, kita akan mendapatkan nilai Z sama dengan Z1 kali Z2 sama dengan R1 R2 dengan argumennya adalah theta 1 plus theta 2. Sangat mudah. Ya, seperti yang dilakukan di sini. Ya kan? Nah, sekarang division, pembagian. Sama persis. Absolute value-nya, ya, ini Anda lihat, ini sama dengan absolute value dari Z1 atau R1 dibagi oleh R2. Sedang argumennya berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian ada pertambahan, kalau di sini argumen untuk pembagian adalah pengurangan. Nah, Anda lihat di sini, pengurangan. Ya. Ini yang
sangat mempermudah dibandingkan kalau kita menggunakan Cartesian, karena kita sudah tahu rumusnya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita sudah belajar, kita sudah melihat bahwa mengubah bentuk dari Cartesian menjadi apa namanya, polar form tadi ya, itu mempermudah dalam proses algebriknya ya, aljabarnya, dan dalam bentuk perkalian, pembagian, dan terakhir apa? Pangkat. Jadi dalam bilangan kompleks, kalau kita melakukan proses penambahan dan pengurangan, itu sebaiknya Anda menggunakan Cartesian. Tapi begitu Anda masuk ke perkalian, pembagian, dan perpangkatan, Anda sebaiknya menggunakan polar form. Ya. Jadi Anda tahu mana yang harus Anda pakai untuk proses itu. Oke. Sekarang contohnya Z, ya, Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z, ya. Z itu adalah bilangan kompleks, ya. Kemudian kita pangkatkan dengan N, di mana N adalah integer, ya. Ingat integer value, ya. Jangan Anda terburu-buru bahwa N-nya adalah kompleks number, ini komplikatif nantinya. Kita baru berpikir ini Z pangkat integer dulu. Nah, nanti apa yang Anda dapatkan di sini, seperti juga dalam perkalian ya, R-nya pangkat N kan, dan cos-nya nanti NP dan sin-nya adalah NP. Ya. Jadi ini seperti perkalian, ya. Pangkat kan seperti perkalian, tapi terhadap dirinya sendiri. Ya. Di kurang lebih nanti, karena kita sudah paham di sini bahwa cos theta ditambah I sin theta, ini kan sebenarnya E ya. E pangkat I theta, betul kan? Dalam rumus yang kita sebut sebagai rumus Euler. Euler itu kan ini kan ya. Ini sama dengan eksponensial dari I theta. Ya. Kalau dipangkatkan N, ya pasti bentuknya adalah E pangkat I N theta. Nah, hasilnya juga ini kan. Jadi ini rumus ini sebenarnya adalah rumus Euler, tapi juga De Moivre ini juga menyatakan juga yang hal yang sama. Nah, kita sudah berbicara tentang perkalian, pembagian, kemudian pangkat. Nah, sekarang yang sangat penting nanti karena involved dalam ini proses kita adalah yang kita sebut sebagai roots, akar, ya, kebalikan dari pangkat. Ya. Jadi kalau Z itu sama dengan W, di mana W ya, W pangkat N, di mana W-nya itu bilangan kompleks. Ya. Dan N di sini kita batasin N-nya adalah bilangan bulat ya, maka kita bisa balik. Kalau kita punya Z, berarti kita bisa tahu dong W-nya, di mana W-nya itu akar pangkat N dari Z, ya seperti yang tertulis di sini. Jadi kalau tadi Z itu sama dengan W pangkat N, maka sekarang W itu sama dengan Z akar pangkat N dari, W itu sama dengan akar pangkat N dari Z, ya. Ya, namanya multi-value root ya namanya. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat, kita analisa di sini. Z itu sama dengan R cos theta plus I sin theta. Ya, Anda bayangkan Anda di suatu titik, di suatu Z plane. Dan sekarang Anda punya root-nya atau akarnya, yaitu adalah R gede, ini akarnya ya.
Kadang-kadang kita terbalik, justru akarnya kan harusnya R kecil ya. Nggak apa-apa. R gede ini akarnya, di mana nanti akar dari sudutnya adalah cos V plus I sin V. Nah, ini sekarang kita balik dulu. Kita jangan menghitung root-nya dulu, tapi kita menghitung pangkatnya dulu. Karena kita tahu bahwa ini adalah root pangkat N dari si Z. Maka coba kita pangkatkan N, harusnya sama dengan, hasilnya sama dengan Z. Ya. Seperti yang terlihat di sini. W pangkat N harus sama dengan Z. Ya. Itu adalah, kalau dipangkatkan, seperti yang kita sudah pelajari di sebelumnya, adalah R pangkat N cos NV plus I sin NV. Ya, sama dengan Z. Ya. Dimana Z itu sama dengan R cos theta plus I sin theta. Nah, sekarang yang menarik, apa itu R besarnya terhadap R kecil, hubungannya bagaimana? Karena kita sudah tahu bahwa R besar pangkat N itu sama dengan R ya. Oke ya, ini clear, sudah. Atau Anda bisa menuliskannya seperti ini. R besar, R capital itu sama dengan root pangkat N dari R lowercase, R kecil. Ya. Selama R-nya adalah positif real, ya, karena dia adalah absolute value. Jadi tidak ada alasan lain bahwa absolute value itu adalah negatif. Jadi dia selalu real. Jadi selalu R capital ini pasti ada nilainya, ya. Oke, nah sekarang kita berpikir tentang apa hubungannya antara theta dan V. Nah, sekarang indahnya di sini. NV, ya, itu jangan dihubungkan dia langsung sama dengan theta, ya. Tapi coba Anda bayangkan dia adalah NV ini adalah theta ditambah kebulatan, ya, multiplikasi dari nilai bulat integer dari 2pi. Jadi kalau Anda punya theta, Anda tambah dengan 2pi, akhirnya apa? Pada prinsipnya ya sama theta lagi kan. Tambah 2pi lagi sama dengan theta lagi dan seterusnya. Jadi pada intinya NP ini coba kita bayangkan bahwa dia adalah ini, ya, kelipatan dari ini. Nah, sehingga kita akan mendapatkan V, nanti akan kita lihat K-nya ini berapa yang kita diizinkan kita, ya. Jadi pada intinya K-nya, ya, kalau kita tahu kan theta per N ini sudah, theta itu sesuatu nilai entah negatif entah positif dibagi N, ya udah, ya. Tetapi kita juga punya suatu possibility untuk punya nilai tambahan ini yang tidak merubah terhadap ininya, ya. Jadi coba kita ini kan, ya. Jadi K-nya itu yang dimungkinkan adalah apa? Dari 0 ya, sampai dengan N-1. Kenapa kok N tidak bisa? Karena kalau N 2NP dibagi N ya 2P ya, artinya kembali lagi ke ini kan nggak ada gunanya. Jadi K sama dengan K sama dengan N itu artinya sama dengan angka 0 karena dia akan kembali ke 0 lagi, ya. Jadi kita hanya terbatas di sini bahwa K itu tergantung dari N-nya. Kalau N-nya misalnya 4, ya berarti K-nya itu dari 0 sampai 3. Ya. Oke, jadi kita lanjut di sini. Ya, ini alasannya ini ya. Anda bisa baca nanti
Alasannya itu kenapa kita hanya dibatasi sampai K sama dengan N-1. Begitu K sama dengan N, itu sama dengan, dia tuh K-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Sehingga roots dari akar pangkat N dari Z itu sama dengan, ini absolute value-nya, kita sudah tahu. Sedangkan di argumennya nantinya, ya, itu akan terpecah di sini theta plus 2kp ya per n, ya, ditambah di sinnya sinusnya juga sama. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita bagi dengan n pangkat n seperti ini, di akar terhadap pangkat n seperti ini, bisa dibayangkan pasti ada n solution. Jadi suatu lingkaran kan, karena ini kan merupakan jari-jari dari lingkarannya. Maka dia akan berputar dan akan menghasilkan berapa? N point solution, ya. Jadi nanti Anda baca sendiri di sini, ya. Tapi paling tidak kita jelaskan di sini pasti akan muncul karena diakarkan pangkat n, maka kita akan mendapatkan n roots dari unity, ya. Jadi seperti contoh di sini, ya, nanti di belakangnya ya kita kasih contoh kalau kita punya apa namanya 1, ya, nilai 1 di rootkan itu Anda akan mendapatkan root pangkat 3 di sini ya, Anda akan dapatkan 1 minus setengah plus minus, nah, ini berarti ini ada 2 ya. Ya. Ada 2 ini, plus dan minus ya. Ini I-nya. Jadi ininya satunya ini adalah dia hanya 1 saja atau minus setengah plus setengah akar 3I dan satunya lagi minus setengah plus minus setengah akar 3I. Jadi ada 3 kan solusinya untuk, jadi kalau di dalam real number kita selalu ingat bahwa akar dari 1 ya minus 1 dan 1 saja kan, minus 1 dan plus 1. Kalau di akar pangkat 3 seperti ini, maka hasilnya justru menjadi 1 aja kan, karena minusnya kan nggak mungkin. Jadi 1 di akar pangkat 4 hasilnya juga cuma plus dan minus 1 ya. Jadi selalu 2 kalau di dalam 2 atau 1 tergantung dari jumlah ini. Nah, sekarang di bidang kompleks maka pilihannya menjadi banyak ya. Nah, di sini saya sebutkan kalau akar pangkat 3 berarti dia akan ada 3 roots ya. Ini coba Anda lihat di sini. Kalau 1 diakarkan pangkat 4 maka hasilnya adalah plus minus 1, dan satunya yang 2-nya lagi adalah plus minus I ya. Berbeda kalau akar pangkat 4 di real number, dia solusinya hanya apa? Solusinya hanya plus dan minus 1 ya, hanya 2 solusinya. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi. Akar dari 1, maka penyelesaiannya pasti di dalam lingkaran sini ya. Ya, dari penyelesaian root-nya tadi, dari apa namanya, diakarkan, kalau angka 1 itu pasti jatuhnya di lingkaran ini. Di mana jari-jarinya adalah row-nya itu adalah sama dengan 1 juga, karena di-root-kan kan sama dengan 1. Nah, ini titik-titiknya di mana terjadi apa namanya akar-akar ya. Ini kalau di
akarkan pangkat 3. Kalau akarkan pangkat 4, Anda lihat sendiri ada 4. Ya. Akarkan pangkat 5, maka akan ada 5 solusi di sini. Di mana lingkaran ini jari-jarinya adalah 1, karena soalnya di sini 1 ya. Oke. Nah, kita kemudian menginjak ke derivatif ya. Kita lihat melakukan definisi dulu ya. Kalau kita definisikan ada suatu nilai Z di mana absolute value-nya itu sama dengan 1, maka kita bisa menggambarkannya dalam unit circle seperti ini dengan jari-jari adalah 1. Jadi satunya ini merupakan jari-jari dari si unit circle dalam kompleks plane ya. Nah, sekarang kalau Anda punya suatu nilai A, kompleks number A di suatu lokasi di sini. Kemudian Anda punya statement absolute value dari Z minus A sama dengan rho. Artinya apa? Anda mendefinisikan suatu lingkaran yang bertitik pusat di A dan berjari-jari rho. Ya, jadi ini adalah yang lingkaran ini adalah definisi Z yang memenuhi requirement atau statement ini. Ya. Kita lanjutkan, masih gambar yang sama. Ini ada beberapa istilah di sini. Contohnya ini, ya, yang di tengah ini. Ini ada circle yang tadi saya sebutkan adalah definisi dari Z untuk persamaan absolute value Z minus A sama dengan rho, di mana jari-jarinya rho. Nah, dari gambar di sini akan Anda bisa melihat ada lingkaran, ada di daerah di dalam lingkaran ini. Kalau kita hanya memperhatikan daerah di dalam lingkaran itu, tidak melibatkan lingkarannya, maka kita sebut itu adalah open circular disk ya, di mana definisinya adalah absolute value dari Z minus A itu less than rho ya. Nah, kalau kita melibatkan si lingkarannya, maka persamaannya pasti tentunya seperti ini kan. Absolute value dari Z minus A lebih kecil dan sama dengan rho. Kalau eksteriornya, artinya daerah di luar lingkaran ini, maka kita bisa menyebut ini. Ini apa yang kita sebut sebagai definisi area ya. Dan daerah di dalam lingkaran ini kita sebut sebagai neighborhood ya, atau tetanggaan dengan A, di mana tetanggaan A dalam lingkup statement ini. Absolute value Z minus A itu less than rho ya. Oke, kita lanjut di sini. Kita bisa juga mendefinisikan suatu apa yang kita sebut sebagai open annulus, kayak cincin ya. Di sini kosong, di sini ini ya. Maka definisinya adalah untuk daerah open annulus artinya apa? Kita di sini tidak pakai sama dengan ya. Hanya rho 1 ini lebih kecil daripada Z minus A, absolute value-nya, jadi di tengah sini ya, Z minus A ini. Di sisi yang lain dia lebih kecil dari P2. Nah, kalau close annulus, di mana ringnya ini circular ringnya ini juga digunakan, maka kita menggunakan di sini sama dengannya. Ya, ini nanti
per definisi seperti ini akan kita manfaatkan dalam mendiskusikan kasus-kasus selanjutnya. Oke, kita sudah kenal beberapa waktu sebelumnya tentang bilangan kompleks ya, kompleks number set ya. Nah, kita akan berbicara di sini kalau kita punya suatu fungsi dari kompleks number. Misalnya seperti biasalah di real number juga sama persis. Kita punya suatu fungsi W di mana dia adalah fungsi dari Z ya, di mana Z-nya adalah kompleks number. Maka kita bisa membayangkan W-nya itu pasti juga kompleks number ya. Anggota dari kompleks number bisa real ya. Bisa saja real, bisa saja semuanya fully imaginer. Tapi paling tidak kita harus berpikir bahwa W ini adalah anggota dari kompleks number, harus kita gambarkan seperti ini. Di mana U bisa saja 0 atau V bisa saja 0 ya. Kita gambarkan, kita tulis ulang seperti ini, dan pengalaman kita dalam proses seperti ini, maka real part dari si W ini yang kita sebut sebagai U itu sebenarnya involvement dari apa? X dan Y. Begitu juga V-nya itu adalah involvement dari X dan Y. Sehingga U ini fungsi X dan Y, V itu adalah fungsi X dan Y. Jadi kita gambarkan seperti ini. Makanya tadi saya sebutkan, kalau kita melakukan operasi dengan cara menggunakan Cartesian koordinat, maka akan kompleks sekali. Bukan hanya kompleks number, tapi problemnya menjadi kompleks, karena ruwet ya. Nah, kita lihat di sini function of complex number ya, complex variable. Kita punya W ini sama dengan Z kuadrat plus 3Z ya. Kita diminta untuk mendapatkan W ini dalam bentuk Cartesian itu bentuknya apa. U dan V-nya itu berapa jika Z-nya adalah sama dengan 1 ditambah 3I. Nah, yang kita lakukan pertama kali yaitu tadi kita menggunakan Cartesian dulu ya. U sama dengan real dari FZ ya, atau real dari W ya. Kalau real dari W apa? Kita tadi tahu di sini Z kuadrat itu apa? Z kuadrat itu X plus IY dikalikan X plus IY. Maka dia akan ada penjumlahan untuk realnya. Itu adalah X kuadrat minus, X kuadrat ditambah IY kuadrat ya. Nah, ditambah IY kuadrat berarti apa? I-nya kuadratkan itu adalah minus ya. Jadi nantinya akan menjadi bukan plus tapi menjadi minus karena ada I kuadratnya ya. Jadi X kuadrat minus Y kuadrat ya. Sedangkan di sini 3Z maka realnya itu hanya 3 kan ya. 3X di sini kan X-nya kan 1 ya. Berarti kita bisa dapatkan di sini nantinya X kuadrat adalah 1 ya minus Y kuadrat berapa? Ini 9. 1 minus 9 minus 8 ditambah 3 kali 1 ya minus 5. Nah, ini nanti hasilnya minus 5. Nah, sekarang V-nya. V-nya itu apa? V-nya itu berarti bukan, kalau Z kuadrat itu kan berarti nanti akan ada Z kali Y kan nih. 2 Z. Berarti X kali Y ya. 2 kali 2XY
ya. Ya, 2XY ditambah yang belakangnya adalah 3Z. Ya, Z-nya itu sama dengan 3I kan. Ya, 3Y ini kan Y ya, 3-nya Y, 3Y. Ini adalah 9 nanti. Oke, kita biar tidak bingung, kita 2 kali 1 kali 3 berapa? Ini adalah 6 ya. Kemudian 3 kali Y 9. 6 ditambah 9 15 ya. Seperti yang di sini. Nah, sekarang coba kita tunjukkan kalau kita menggunakan straightforward di sini ya, tidak usah menggunakan U dan V di sini. Kita langsung tembak langsung dikuadratkan di sini 3Z ya, 1 plus 3I. Maka kalau Anda jumlahkan nanti ya bentuknya seperti ini juga. Jadi mau pakai yang atas mau pakai bawah sama. Oke. Anda punya suatu fungsi di sini, W sama dengan 2IZ plus 6 kompleks subjugate dari Z, di mana Z sama dengan setengah plus 4I ya. Jadi kalau Anda plug in, Anda akan dapat ini ya. Saya tidak akan menguraikan satu persatu, Anda bisa melihatnya di buku, Anda cek sendiri, terlalu lama nanti saya menyebutkan. Nah, ini tadi contoh gambaran tentang fungsi ya, kompleks function ya, fungsi dalam kompleks variabel. Sekarang kita mencari derivatifnya. Sama, mirip dengan apa yang dilakukan di kalkulus biasa. Hanya yang membedakan, kalau Anda punya suatu fungsi fx misalnya, X itu terdistribusi hanya di suatu garis, ya kan? Anda ingat, kalau Anda punya fx, jadi fungsi fx ini adalah fungsi dari nilai-nilai yang ada di suatu garis yang kita sebut sebagai aksis X. Tuh. Jadi nanti kalau kita mencari derivatifnya, maka kalau di dalam kalkulus biasa, f aksen X atau derivatif pertama dari fx itu sama dengan fx plus delta x minus fx dibagi delta x. Nah, delta x-nya ini arahnya hanya di dalam satu garis itu, dalam satu dimension variabel kan. Nah, sekarang Anda harus ingat bentuknya sama kan? Tadi saya katakan. Kalau Anda punya suatu titik, di suatu titik Z sama dengan 0, bukan Z sama dengan 0, Z 0, Anda melakukan diferensial terhadap FZ, di mana Z-nya sama dengan Z0. Maka pasti hasilnya seperti ini ya, di mana Anda masukkan Z0 plus delta Z minus FZ0 kan ya, dibagi delta Z. Nah, delta Z-nya sekarang ini tidak ada di garis itu. Kalau di garis satu dimensi, maka arahnya kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau nggak plus, minus. Sangat mudah. Sedangkan di sini apa? Delta Z-nya itu bisa dalam bentuk lingkaran, ya, luasan lingkaran di sekitar titik, namanya titik itu ya, titik pusatnya itu adalah Z0. Jadi kita melakukan evaluasi diferensial delta Z itu di sekitar luasan lingkaran di titik Z0. Ya, jadi area 2 dimensi. Delta Z-nya ini ada di dalam kriteria 2 dimensi lingkaran yang berpusat di Z0. Ya, clear ya. Nah, Anda lihat di sini important point-nya, karena bentuknya sama persis ya. Jadi didefinisikan terhadap neighborhood ya,
Z0 dan Z. Ya. Dan ini bentuknya, tadi saya ulang lagi, bentuknya adalah kompleks plane, bukan line axis. Ya. Ini yang agak membedakan antara itu. Ini salah satu contohnya kalau Anda punya suatu fungsi misalnya. Fz sama dengan Z kuadrat. Ya. Apa yang kita dapatkan di sini? Ya, Z plus delta Z kuadrat minus Z kuadrat dibagi delta Z. Ya kan lumrah ya di sini. Ini akan mengcancel dengan yang di sini, jadi Anda punya ini dengan anggapan bahwa delta Z itu mendekati 0, maka Anda bisa mengcancel ini. Maka terakhir Anda dapatkan derivatif pertama dari Fz itu sama dengan 2Z, sama persis dengan apa yang ada di kalkulus. Ya. Dan selanjutnya, apa yang kita lihat, kalau Anda punya suatu konstanta kalikan suatu function, misalnya Fz, maka jika Anda turunkan, C-nya tidak akan didiferensialkan, karena C adalah konstanta. Ya. Dengan F aksen. F plus G kalau didiferensialkan maka masing-masing ada, ini adalah jumlah dari diferensial dari masing-masing function. Dikalikan ya persis sama seperti apa yang ada di ini. Begitu juga untuk pembagian seperti ini. Ya. Jadi persis sama, hanya seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Karena ya, kalau kalkulus biasa terhadap suatu variabel itu kemungkinan diferensialnya itu hanya dalam satu dimensi, ke kanan atau ke kiri, sehingga mau ke kanan mau kiri itu sama saja sebenarnya hasilnya. Di sini berbeda karena diferensialnya definisi dari delta Z-nya itu bukan dalam garis, tapi dalam luasan yang berpusat di titik under consideration, yaitu di situ titiknya adalah Z0. Ya, ada di lingkaran kecil dengan jari-jari tentunya delta Z. Ya. Ini yang ingin kita tunjukkan, ya, bahwa karena yang kita sebutkan tadi bahwa per definisi itu diferensialnya berbasis kepada luasan kecil, maka agak berbeda dengan kalkulus. Coba ada hal di sini, kalau dalam real number, dalam fungsi yang real, ya, kalau kita misalnya dalam fungsi fx dalam real number, ya, fx itu sama dengan x, maka diferensialnya pasti sama dengan 1. Kemudian fx itu sama dengan X kompleks conjugate. Kalau real number kan nggak ada kompleks conjugate. Artinya ya sama saja. X cap itu sama dengan X itu sendiri. Nah, di sini berbeda. Kalau di sini ada FZ, itu sama dengan Z cap atau kompleks conjugate dari Z. Atau seperti ini, X sama dengan minus I. Supaya kita analisa lebih lanjut di sini. Apa yang terjadi dengan diferensialnya? Ya, Anda pasti sudah tahu bahwa ini tidak bisa kalau ada fungsi seperti ini tidak bisa didiferensialkan. Ya. Fz plus delta Z-nya minus Fz dibagi oleh delta Z. Nah, karena kita tahu Fz plus delta Z itu sama dengan Z plus delta Z kompleks conjugate atau dikapkan minus Z cap dibagi delta Z. Maka yang akan kita dapatkan adalah delta Z cap dibagi oleh delta Z. Atau seperti ini. Ya. Nah, ini yang kita masukkan. Jika nah, kita harapannya kan kalau ini, kalau di di real number, karena nggak ada kompleks conjugate, jadi di belakangnya kosong sehingga hasilnya sama dengan 1, ya kan?
Jadi mau dikasih cap atau tidak, hasilnya satu. Tapi begitu di sini ada definisi cap atau definisi kompleks conjugate, maka ini nilainya tidak bisa menjadi satu. Secara apa namanya? Secara absolute value dia satu, tapi secara argumennya poin resultnya nanti tidak sama, tidak satu. Seperti Anda tahu tadi, akar satu dalam bilangan kompleks itu hasilnya juga macam-macam kan, ya, tidak hanya satu saja. Oke, contohnya karena apa? Ini terjadi apa? Rutenya berbeda. Rute yang pakai minus I delta Y, satunya lagi pakai rute plus I delta Y. Ya, seperti yang digambarkan di sini, rute 1 dan rute 2. Inilah yang namanya area yang menyebabkan ambiguity dalam beberapa function yang bisa terjadi dalam itu. Jadi berbeda dengan kalkulus biasa. Ya, kita sudah membuktikan tadi bahwa root-nya saja sudah tidak hanya satu, ya, root-nya itu pasti jumlahnya n, ya. Itu sudah membuktikan. Baik, untuk sementara sampai di situ dulu. Terima kasih, thank you very much for your attention. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan kirim ke WA saja, WA grup kita, dan kita nanti coba saya jawab. Ya, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya akan membuat video selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.